Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, pada pertemuan yang keempat mata kuliah statistika hari ini kita akan belajar mengenai statistik deskriptif. Jadi dalam suatu penelitian, biasanya peneliti akan memperoleh sekelompok data dengan variabel tertentu dari sekelompok responden. Nah, beberapa teknik untuk menjelaskan kelompok data itu disebut sebagai statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini terdiri dari 3 kejadian yang namanya mean atau nilai rata-rata, median, dan modus. Nah, mean, median, modus merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan kelompok yang didasarkan atas gejala pusat atau tendensi sentral dari kelompok tersebut. Ukuran pemusatan atau tendensi sentral sendiri merupakan nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Nah, ukuran pemusatan ini menunjukkan pusat dari nilai data. Contoh pemakaian ukuran pemusatan atau tendensi sentral, misalnya ditanyakan, berapa rata-rata jumlah lalu lintas harian di Jalan MT Haryono Semarang? Nah, jumlah rata-rata lalu lintas ini biasanya dalam bidang teknik sipil digunakan untuk merencanakan jalan ya. Berapa lebar jalannya, kapasitas jalan. Nah, kita harus tahu rata-rata jumlah lalu lintas. Lalu yang kedua, berapa rata-rata curah hujan di Kota Semarang? Nah, ini juga biasa digunakan dalam teknik sipil untuk merencanakan misalnya saluran drainase. Nah, jadi kita harus tahu curah hujan rata-ratanya. Ukuran pemusatan atau tendensi sentral terdiri atas 3 kejadian. Yang pertama tadi ada mean atau nilai rata-rata, median, nilai tengah, dan modus, nilai yang sering muncul. Untuk menghitung mean atau nilai rata-rata, jadi mean sendiri itu adalah suatu nilai atau ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat dari sekumpulan data. Nah, rumus untuk menghitung mean dari data bergolong adalah sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI, di mana FI ini adalah jumlah data atau sampel, sedangkan XI adalah rata-rata dari batas bawah dan batas atas dari setiap interval. Sedangkan yang kedua, menentukan nilai tengah atau menghitung median. Nilai tengah atau median merupakan nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari data yang paling kecil sampai terbesar atau sebaliknya. Rumus untuk menentukan nilai median dari data bergolong adalah sebagai berikut. Median sama dengan B plus P dikalikan dengan setengah N minus F besar dibagi dengan F kecil. Nah, F besar ini adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, F kecil adalah frekuensi kelas median, N adalah banyak data atau jumlah sampel, B adalah batas bawah di mana median akan terletak, MD adalah median untuk data bergolong. Menentukan modus atau nilai yang paling sering muncul. Rumus untuk menentukan modus dari data bergolong adalah sebagai berikut. Modus sama dengan B plus P dikalikan dengan B1 dibagi dengan B1 plus B2, di mana B adalah batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P adalah panjang kelas dengan frekuensi terbanyak, B1 adalah frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Lalu biasanya setelah kita mengetahui mean, median, modus, kita juga menghitung nilai simpangan baku atau standar deviasi. Nah, standar deviasi merupakan besar perbedaan dari nilai-nilai sampel terhadap rata-rata. Nah, rumus untuk menghitung standar deviasi dari data bergolong adalah akar dari sigma FI dikali XI min X kuadrat dibagi dengan N min 1. Nah, untuk lebih jelasnya dari penerapan
rumus mean, median, modus, serta menghitung standar deviasi atau simpangan baku, kita masuk ke contoh soal. Berikut merupakan tabel distribusi frekuensi data hasil tes kemampuan manajerial terhadap 100 pegawai di PT Indokarya. Tentukan nilai rata-rata, mean, median, dan modus, serta hitunglah nilai standar deviasi atau simpangan baku. Nah, karena di sini sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita bisa langsung menggunakan rumus tadi ya untuk mencari ukuran pemusatan. Nah, jika datanya belum berbentuk sebagai data bergolong atau data tabel distribusi frekuensi, maka langkah pertama kita buat dahulu distribusi frekuensinya. Langkah pertama untuk menghitung nilai mean, median, dan modus, kita buat tabel penolong untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Nah, jadi kita buat kolom-kolom. Yang pertama, kolom interval nilai kemampuan. Yang kedua, nilai XI atau nilai rata-rata dari interval ini ya. Jadi nilai XI ini didapat dari 21 ditambah 30 dibagi 2. Dapat 25,5. Untuk nilai XI kelas kedua, 31 ditambah 40 dibagi 2. Dapat 35,5. Lalu selanjutnya sebelah kanan merupakan kolom frekuensi atau FI. Ini sesuai dengan tadi yang diketahui di soal. Untuk kelas pertama frekuensinya 2, kelas kedua frekuensinya 6. Selanjutnya sebelah kanan lagi adalah kolom untuk frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini didapat dengan menjumlahkan frekuensi FI-nya di setiap kelas. Yang pertama kelas 1 nilai frekuensinya 2. Lalu untuk kelas kedua nilai frekuensinya 6, berarti frekuensi kumulatif menjadi 8. Nah, begitu selanjutnya sampai kelas terakhir frekuensi kumulatifnya 100. Selanjutnya selanjutnya untuk kolom sebelah paling kanan merupakan perkalian dari nilai FI dikali XI. FI didapat 2 untuk kelas 1 dan nilai XI-nya 25,5. Jadi nilai FI kali XI sama dengan 51. Untuk kelas kedua, nilai FI-nya 6 dikali dengan 35,5 didapat 213. Nah, itu kita hitung sampai kelas terakhir. Nilai FI-nya 6 dikali dengan 95,5 didapat 573. Lalu kita sigmakan nilai FI dikali XI didapat 6070. Nah, setelah kita bikin tabel, selanjutnya kita bisa menghitung nilai mean-nya. Tadi nilai mean didapat dengan menggunakan rumus sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, sigma FI kali XI dari tabel kita bisa lihat nilainya 6070 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI-nya 100. Jadi nilai mean-nya 60,7. Nah, jadi nilai rata-rata dari kemampuan 100 pegawai PT Indokarya diperoleh sebesar 60,7. Dengan menggunakan tabel penolong yang sama, selanjutnya kita tentukan nilai median atau nilai tengah. Rumus untuk menentukan median, B plus P dikalikan setengah N min F besar dibagi F kecil. Nah, langkah pertama kita tentukan setengah dari seluruh data, karena yang kita cari adalah nilai tengah atau median. Kita hitung setengah dari seluruh datanya, berarti setengah kali jumlah data 100 didapat 50. Jadi median akan terletak pada kelas keempat, karena sampai pada interval ini jumlah frekuensi sudah lebih dari 50, tepatnya 56. Nah, kita lihat frekuensi kumulatifnya ya, di kelas keempat ini sudah mencapai nilai 56. Jadi nilai median besarnya 50 berada di kelas keempat ini dengan interval 51 sampai 60. Langkah kedua kita hitung nilai B. B adalah batas bawah di mana median itu terletak. Berarti 51 dikurangi dengan 0,5. Batas bawahnya sebesar 50,5. Lalu kita hitung nilai P atau panjang kelas.
batas atas kurangi batas bawah 60,5 dikurangi 50,5 didapat panjang kelas sebesar 10. Selanjutnya kita hitung nilai F kecil. F kecil adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median kelas keempat ini frekuensinya sebesar 30. Lalu nilai F besar adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Kita lihat di tabel frekuensi kumulatifnya. Sebelum kelas median, frekuensi kumulatifnya sebesar 26. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. MD sama dengan 50,5 ditambah 10 dikalikan 50 minus 26 dibagi 30 didapat median sebesar 58,5. Selanjutnya kita hitung nilai modus atau nilai yang sering muncul. Rumusnya B ditambah P dikalikan B1 dibagi B1 plus B2. Kelas modus merupakan kelas di mana frekuensinya terbesar. Nah, kita lihat di tabel, kelas modus yang frekuensinya paling besar adalah kelas keempat dengan interval 51 sampai 60 di mana frekuensinya sebesar 30. Ini yang paling besar di antara semua kelas ya. Lalu yang kedua kita tentukan nilai B-nya. B adalah batas bawah dari interval frekuensi yang paling besar. Nah, di sini batas bawahnya 51 dikurangi 0,5 didapat 50,5. Lalu kita tentukan nilai B1. B1 adalah frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Frekuensi pada kelas modus besarnya 30 dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya berarti 18. 30 dikurangi 18 sama dengan 12. Lalu B2 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Berarti 30 dikurangi frekuensi berikutnya itu 20. Berarti 30 kurangi 20 didapat 10. Selanjutnya kita tentukan panjang kelas sama, berarti 60,5 batas atas dikurangi batas bawah 50,5 didapat panjang kelas 10. Kita masukkan ke dalam rumus. 50,5 ditambah 10 dikalikan 12 dibagi 12 plus 10 didapat nilai modusnya sebesar 55,95. Setelah mengetahui nilai min median modus, tadi pertanyaan yang kedua kita disuruh untuk menentukan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, rumusnya untuk mencari standar deviasi akar dari sigma Fi dikali Xi min X dikuadratkan dibagi dengan N-1. Nah, untuk mempermudah menghitungnya, kita bikin tabel penolong untuk menentukan standar deviasi. Nah, jadi tabelnya terdiri dari interval nilai kemampuan, nilai frekuensi, nilai Xi, terus nilai Xi min X, nilai Xi min X2 dikuadratkan, lalu Xi min X kuadrat dikalikan dengan Fi. Nah, tadi nilai Xi kita dapatkan dari 21 ditambah 30 dibagi 2 untuk kelas pertama, untuk kelas kedua 31 tambah 40 dibagi 2 dan seterusnya sampai ke kelas terakhir. Kemudian nilai Xi min X ini didapat dari mengurangkan nilai Xi yaitu 25,5 dikurangi dengan nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 60,70. X adalah nilai rata-rata ya. Tadi di awal sudah kita hitung nilai rata-ratanya 60,70. Jadi Xi min X untuk kelas pertama 25,5 dikurangi dengan X-nya 60,70 didapat min 35,2. Lalu untuk kelas kedua Xi-nya 35,5 dikurangi dengan nilai X-nya 60,70 didapat minus 25,2. Lalu kita berpindah ke kolom selanjutnya yaitu X1 min X jika dikuadratkan. Untuk kelas pertama min 35,2 dikuadratkan mendapatkan hasil 1239,04. Untuk kelas kedua min 25,2 dikuadratkan
diperoleh nilai 635,04. Lalu kita beralih ke kolom sebelah kanannya, XI min X kuadrat dikalikan dengan FI. Nah, berarti nilai 1239,04 dikalikan dengan FI kelas pertama yaitu 2, didapat 2478,08. Lalu untuk kelas kedua berarti FI-nya 6 dikalikan dengan XI min X kuadrat kelas kedua, 635,04, didapat 3810,24. Nah, setelah kita hitung semuanya lalu kita sigmakan. Nah, tadi yang ditanya adalah sigma FI dikalikan dengan XI min X kuadrat. Nah, jadi nilainya 26096. Jadi akar 26096 dibagi dengan N-nya ya, totalnya 100 min 1. Berarti akar 26096 dibagi dengan 99 didapat standar deviasinya sebesar 16,24. Nah, baik. Jadi untuk pertemuan hari ini kita belajar mengenai ukuran pemusatan, nilai mean, median, modus, dan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, jadi jika ada pertanyaan atau ada yang belum paham, bisa di-post di kolom tim MS Team pertanyaannya. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.